Peringatan Hari Kartini, SD Fransiskus 1 Tanjung Karang, Kamis, 21 April 2022. Acara pendahuluan. 1. Masing-masing ketua pasukan menyiapkan barisannya. 2. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. 3. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. 4. Laporan masing-masing ketua pasukan kepada pemimpin upacara. 5. Pemimpin upacara mengistirahatkan peserta upacara. Acara pokok. 1. Pasukan disiapkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Dua, penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Tiga, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Empat, pengibaran bendera merah putih diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara.
5. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 7. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. Pembacaan riwayat singkat Raden Ajeng Kartini oleh pembina upacara. Pasukan diistirahatkan oleh pemimpin upacara. Yang saya hormati Suster Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta staf serta anak-anak semuanya, mohon izin untuk membacakan riwayat Raden Ajeng Kartini. Sebelumnya Bu Umi mau evaluasi sedikit ya, jalannya upacara untuk petugas sudah berjalan dengan baik dan mohon untuk peserta bersabar ya. Untuk anak-anak kelas 6 mohon memberi contoh kepada adik-adiknya ya. Tidak lama Bu Umi akan bacakan. Mohon diperhatikan nanti di kelas mungkin ada evaluasi dari Bapak dan Ibu guru ya tentang riwayat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini sendiri dikenal luas sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat ini kemudian menjalani masa sekolah hingga usia 12 tahun, usia saat ia mulai dipingit. Raden Ajeng Kartini sendiri mengenyam pendidikan, yaitu di sekolah dasar zaman Belanda yang berdiri di Indonesia tahun 1903. Setelah dipingit pada usia 12 tahun, Kartini tetap melanjutkan proses belajarnya di rumah dengan berlatih menulis dan membaca. Karena memiliki kemampuan bahasa Belanda yang baik, ia terus belajar dengan berkirim surat dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Dari aktivitas berkirim surat dengan sahabat penanya ini, selain mendapatkan ilmu dari dunia luar, Kartini juga mendapatkan banyak buku dan koran Eropa yang dikirimkan oleh teman-temannya. Kartini muda mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa dan memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia yang pada masa tersebut hanya memiliki status sosial yang sangat rendah. Ia merintis keinginannya ini dengan mengajari anak-anak perempuan di sekitarnya untuk bisa menulis dan membaca. Mendirikan sekolah wanita. Pada 12 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang kala itu, Raden Adipati Djoyo-Diningrat. Suaminya mendukung dan memberikan kebebasan padanya sehingga ia mampu mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Sekolah ini terus dikembangkan hingga pada 1912. Sekolah wanita oleh Yayasan Kartini ini resmi didirikan di Semarang. Menyusul setelahnya sekolah wanita di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, hingga Cirebon. Kartini dan suaminya kemudian dianugerahi seorang anak yang lahir pada tanggal 13 September 1904 yang diberi nama Sosalit Djoyo-Diningrat. Malang, 4 hari setelah kelahiran buah hatinya, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun. Perjuangannya dalam mengangkat derajat perempuan Indonesia kemudian mendapat dukungan dari rekan-rekan dekatnya, terutama Mr. Abendanon, yang mengumpulkan surat-surat dari Kartini dan kemudian menjadikannya sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selamat Hari Kartini tahun 2022 dan selamat merayakan emansipasi wanita di Indonesia. Demikian pembacaan riwayat Kartini, semoga bisa dicerna dengan baik yang singkat ini. Nanti akan dilanjutkan dengan Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Terima kasih, bisa dilanjutkan upacara.
9. Pembacaan puisi. Perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini demi bangsa Indonesia, jiwa dan ragamu, demi penduduk bangsa Indonesia. Engkau rela mengorbankan harta dan bendamu. Namamu takkan mungkin dapat terlupakan, karena engkau bunga bangsa Indonesia. Belum sempat engkau merasakan kemerdekaan, engkau telah gugur sebagai pahlawan Indonesia. Ibu Raden Ajeng Kartini, engkaulah yang menjunjung tinggi derajat wanita Indonesia. Jasamu tak akan mungkin dilupakan oleh penduduk Indonesia. Menyanyikan lagu Fransiskus Magnanimous dan Ibu Kita Kartini dipimpin oleh petugas. Yesus tercinta, bawa damai bagi sesama, bawa cinta untuk semua. Fransiskus sahabatku, Fransiskus Bapakku, Fransiskus engkaulah teladanku.
11. Pembacaan doa. Marilah suster, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta yang maha kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan kasih-Mu yang melimpah atas diri kami. Hari ini, rakyat di tanah air kami ini merayakan hari besar tokoh perjuangan emansipasi wanita di tanah air kami ini, yakni Raden Ajeng Kartini. Allah yang maha pemurah, Engkau telah menghadirkan salah seorang tokoh yang peduli terhadap bangsanya, peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara kami. Raden Ajeng Kartini telah berjuang untuk kepentingan bangsa ini, khususnya bagi kaum wanita. Semoga perjuangannya selalu mengingatkan kami, menyadarkan untuk selalu berjuang memajukan bangsa kami. Berkatilah para kaum muda, para pelajar di tanah air kami, agar mereka mampu mewujudkan cita-cita dari Ibu Kartini. Bagi para pelajar negara kami, berkatilah juga mereka agar mampu memimpin dan melaksanakan tugas-tugas mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana dalam memperhatikan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Allah sumber kehidupan kami, semua cobaan dan persoalan hidup yang sedang terjadi di negara kami ini, kami persembahkan kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Ya Allah Maha Pemurah, semoga berkat kemurahan hati dan kerahiman-Mu, bangsa kami mampu menciptakan, mewujudkan tujuan hidupnya yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar negara kami, yakni membangun negara yang bebas, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan kehidupan yang aman, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Seluruh doa, ungkapan syukur, dan permohonan kami hari ini, kami hunjukkan kepadamu, karena hanyalah Engkau Allah pencipta dan sumber hidup kami, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. 14. Upacara bendera selesai. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara diikuti Dewan Guru. Penutup. 1. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Ketua Pasukan paling kanan. Dua, pemimpin upacara kembali ke tempat. Masing-masing ketua pasukan mengistirahatkan pasukannya. 4. Pengumuman.
Iya, terima kasih anak-anak. Siap, gerak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selamat Hari Kartini untuk bangsa Indonesia. Selamat Hari Kartini untuk kita semua. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Iya, terima kasih. Anak-anak, sesudah ini nanti akan ke kelas masing-masing untuk berdinamika bersama dengan Bapak Ibu Guru Wali kelas. Ya, akan berdinamika merayakan Hari Kartini dan merayakan Paskah Kristus. Ya, Kristus bangkit dari kematian. Kristus bangkit dari kematian. Kita semua akan bangkit bersama dengan Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, sebelum kita ke kelas, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu Guru sampaikan. Mungkin Suster mau menyampaikan pesan, Suster? Ya, baik ya. Anak-anak, perhatikan. Halo, halo, masih sanggup mendengarkan sejenak? Ya, kembali ke kelas tetap dengan tertib. Tidak ada yang berlari-lari, apalagi mendahului temannya berjalan. Tetap dengan tertib, menjaga jarak. Ya, silakan Bapak Ibu Guru Wali kelas membawa putra-putrinya ke kelas masing-masing. Kelas 5C ini ya. Kelas 4. Iya. Oh, kelas 4A silahkan. Kelas 4A silahkan. Silahkan kelas 4B menyusul. C sudah. Ya, terima kasih. Kelas 4B silahkan mengikuti di belakangnya. Tetap menjaga jarak.